Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, dimanapun kalian berada, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Gimana teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Setelah Tio menyindir presiden dengan sebutan Prabowo Subiantolol, kini muncul lagi Tio jilid kedua yang menyebut Prabowo dengan sebutan Prabowo Subiadab kurang ajar. Kok ketawa bang? Saya tidak menertawakan Prabowo-nya. Saya menertawakan nasib-nasib orang yang suka menghina ini di kelak kemudian hari. Gini nih teman-teman ya, kalau manusia-manusia kurang ajar macam kayak gitu, itu tidak pernah ditindak. Maka akan muncul manusia-manusia roti gulung yang baru, ya manusia DUNGU, dungu-dungu yang baru. Karena bukan hanya kebaikan yang menular, keburukan itu juga menular. Kemarin ya kan Prabowo Subiantolol, aman yang menghina. Kini muncul lagi Prabowo Subiadab, juga aman yang menghinanya. Maka besok akan muncul lagi perkataan-perkataan yang jauh lebih kasar dan lebih drama Korea lagi yang bikin emosi ya kan. Iya. Kurang ajar emang ya. Yang lebih kurang ajar lagi adalah aparat yang membiarkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa kalian yakin mereka demo untuk rakyat kecil? Program MBG minta dihapus, BBM Petramax untuk orang kaya minta disubsidi pemerintah. Lebih parah lagi, UU perampasan aset koruptor yang nilainya ribuan triliun mereka diam. Koruptor menjamur, bagaimana kita bisa hidup sejahtera? Kalau kalian punya sedikit otak, mikir sejenak. Demo adalah alat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Mereka adalah sekelompok bajingan yang berkedok mahasiswa dan intelektual, mengatasnamakan rakyat kecil. Waspadalah saudaraku. Yang nggak yakin lah. Mana ada membela wong cilik ya kan? Tapi yang dibela adalah orang kaya. Pertamax itu kok dikonsumsi oleh orang kaya, diminum oleh mobil-mobil mewah mereka. Ya kan MBG disuruh dihentikan. MBG itu sangat berguna bagi rakyat kecil ya kan? Iya betul, tetangga-tetangga saya sangat menikmatinya, sangat bersyukur. Saya juga demikian ya kan? Karena anak saya dikasih makan di sekolah. Tapi ada istilah yang sangat menarik ya. Membela wong cilik. Wah, ini wong cilik ini adalah jargon yang dulu dipopulerkan oleh salah satu partai gitu kan. Jangan-jangan partai itu dalangnya. Jangan-jangan lo ya. Lanjut. Prabowo Subiadab. Tuntutan teman-teman Universitas Mahasiswa Pamulang hari ini apa aja? Bagaimana kenaikan harga BBM yang pada akhirnya mempersempit BBM yang bersubsidi, Bang? Mahasiswa ini kan salah satunya ada harga BBM turun. Itu yang dimaksud adalah harga Pertamax minta disubsidi pemerintah atau gimana? Ya minta subsidi aja. Masih banyak rakyat Indonesia itu yang perlu bensin untuk ojol-ojol. Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas, kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Aduh. Menyebut siapa namanya?
Prabowo Subiadab yang katanya gagal ya, gagal. Jujur aja ya. Justru yang menurut saya gagal ya, itu kamu gitu loh. Kamu itu udah gagal ya. Gagal membuat wajahmu jadi ganteng. Karena wajahmu masih macam kayak gitu, lu juga gagal total. Jangankan ngurusin negara, ngurus wajah sendiri aja lu gagal. Lanjut. Prabowo Subiadab. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Regal Januar. Halo kamerat, saya dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman mahasiswa turun untuk kedua kalinya hari ini? Permasalahan jelas bang, bagaimana hari ini negara memperlihatkan bentuk kegagalan. Dan hari ini adalah bentuk protes kita kepada negara, kepada gedung di belakang kita. Hai Regal, salah satu mahasiswa. Kenapa gue bilang mahasiswa? Karena Anda telah gagal berpikir. Anda bilang negara ini telah gagal, sedangkan bukti-bukti IHSG menguat, rupiah terus menguat, kemudian juga banyak diplomasi internasional yang menghasilkan investasi, kemudian juga soal hubungan Indonesia-Cina yang semakin membaik dalam hal ekonomi, tidak lagi memakai dolar. Apakah itu salah satu bukan prestasi dari pemerintah hari ini? Kok Anda bilang gagal? Gagal dalam arti apa sih? Sekarang kalau kalian bilang nih mahasiswa nih, bahwa negara ini gagal atau pemerintahan ini gagal, kalian pikir ngurus negara ini dari Sabang sampai Merauke kayak menjentikan jari kalian beres gitu? Enggak bro, ya gue kasih paham sama lo. Sepertinya lo sedikit gagal paham, dan masih banyak lagi narasi-narasi lo yang gagal paham. Kajian isu kita, konsolidasi itu berjalan 2 kali. Dan kita sudah merunutkan beberapa isu tuntutan. Yang pertama, tentang stabilitas dan pengelolaan tata kelola APBN yang sangat berantakan dan bobrok. Yang kedua, bagaimana kenaikan harga BBM yang pada... Kajian apa yang lo maksud bro? Ya, APBN, kata lo jeblok lah, bobrok lah. Sekarang Pak Purbaya menolak utang IMF karena merasa APBN ini masih sanggup menopang fondasi ekonomi di tengah situasi global. Yang bobrok yang mana bro? Kajian yang mana yang lo pakai? Kajiannya Antek Soros. Yang kedua nih, soal Pertamax naik. Lo perjuangin siapa sih bro? Perjuangin orang-orang menengah ke atas yang bisa beli mobil? Atau memperjuangkan diri lo sendiri, tetangga lo sama teman-teman lo, biar lo bisa dapet subsidi bensin? Gue tanya sama lo ya, lo masih pakai beasiswa KIP nggak kuliah? Jangan-jangan lo pakai beasiswa KIP lagi, beasiswa buat kuliah. Menikmati uang negara juga kan lo bro, subsidi negara tuh bro, beasiswa bro. pihak DPR bang. Dan yang terakhir, bentuk militeristik yang selalu ada di ruang-ruang sipil. Andai kata hari ini teman-teman mahasiswa tidak diterima oleh pemerintah ataupun pihak DPR, apa yang akan dilakukan ke depannya? Kami tegas dan kami keras. Kami hari ini tuntutan kami jelas dan mandiri. Kami akan terus menuntut dan mengutuk keras segala bentuk kegagalan negara karena kita dilandasi dengan undang-undang dasar, bang. Kami Apa? Mau demo berjilid-jilid? Belajar dulu, bro. Belajar, ya. Terus lo bilang lo akan demo berjilid-jilid, terus menghasilkan apa, bro? Kemudian lo satu lagi poin yang gue nggak suka, yaitu militeristik di segala lini. Kalian bisa demo, kalian bisa gunain medsos. Itu apa enggak esensi demokrasi? Kalau pemerintah otoriter, kalian sudah ditangkepin. Gampang buat pemerintah melacak kalian yang membuat hate comment atau membuat fitnah atau DFK kepada pemerintah. Tapi pemerintah hari ini apa, bro? Kagak pernah begitu. Membiarkan sebebas-bebasnya orang mengeluarkan pendapat. Begitu pula gua sebagai orang, sebagai manusia yang punya akal sehat, gue juga bebas mengeluarkan pendapat gue tentang lo, bro. Oke, bro? Salam waras, bro. Ya, intinya begini loh. Tidak hanya penyakit itu yang bisa menular ya, bukan hanya virus, bukan hanya bakteri ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus menular. Bukan hanya itu. Dan bukan hanya kebaikan. Sering sekali kita mendengar ya kiai-kiai, ustadz-ustadz berceramah agar kita sering berbuat baik. Dan kalau perlu berbuat baik itu jangan ditutup-tutupi. Agar diketahui orang karena kebaikan itu menular. Ferguso, bukan hanya kebaikan.
keburukan juga menular. Artinya cacian-cacian macam kayak gini kalau nggak ditindak, maka besok akan lahir tiuk-tiuk baru. Besok lagi akan lahir si roti gulung baru yang kerjaannya suka mencaci, memaki, menghina, dan memfitnah. Jadi yang kurang ajar itu bukan hanya pelakunya, tetapi aparat yang membiarkan. Ini juga masuk kategori kurang ajar, ya toh? Iya. Lanjut. Bisa tergambar dengan jelas mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga sini sudah tergambar di mereka, dan mereka persiapkan itu dengan baik. Dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Di samping itu rekan-rekan sekalian, di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana pada... Hai, kita bahas lagi yang meresahkan di FEP. Stop MBG, turunkan Prabowo Gibran. Begitulah kurang lebih narasi demo hari ini 12 Juni 2026 di Jakarta. Sebagai warga negara Indonesia juga, dengan polosnya saya ingin menyampaikan suara saya juga dan pendapat saya dan pertanyaan dalam penilaian saya terhadap demo hari ini. Saya menonton beberapa cuplikan dengan kedapatan beberapa narasi yang menurut saya pribadi ngawur. Jika demo ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, kenapa digaungkan narasi-narasi? Apakah kita ingin keluar menjadi WNI? Apakah kita ingin keluar menjadi warga negara orang lain? Tekan klaksonnya. Kedua, MBG itu adalah program pemerintahan Prabowo untuk memberi makan makanan yang layak dan bergizi untuk kaum menengah ke bawah. Pertanyaannya, dulu siapa yang minta? Yang dimana warga-warga menengah ke bawah banyak yang merasakan kelaparan. Dan jika memang terbukti BGN ketuanya itu adalah Dadan yang telah dengan jahat korupsi, bukankah bagus kalau koruptor-koruptor permainan dari program yang berniat baik itu dieksekusi dan ditangkap sesegera mungkin seperti saat ini? Bukannya harusnya kita itu senang jika koruptor itu ditindaklanjuti? Kenapa marah? Uang kita memang dikorupsi oleh mereka dan mereka harusnya dilanjuti. Lebih pilih mana? Koruptor yang akhirnya ketahuan dan berhasil ditindaklanjuti, atau memang didiamkan hanya untuk menenangkan rakyat agar tidak emosi dan marah? Kalian pilih yang mana? Ketiga, turunkan Prabowo Gibran. Pertanyaan saya pribadi, jika Prabowo dan Gibran ini diturunkan, siapa calon yang ingin kalian jadikan presiden? Apa programnya? Apa simulasinya dalam menghadapi kondisi global yang tidak bisa kita tebak, tidak stabil ini? Amerika yang suka ngeprank tiap weekend dengan selalu mengadakan perang, dolar yang semakin menguat, menginjak-injak harga diri mata uang negara-negara di dunia ini manapun, gak cuma Indonesia. Dan juga kesulitan minyak karena konflik di Selat Hormuz. Apakah cuma BBM kita yang naik? Apakah negara-negara lain tidak naik? Bagaimana pendapat kalian? Dan yang terakhir, jika kalian terprovokasi dengan berita-berita luar negeri mengenai sel saham Indonesia, kenapa kalian tidak bertanya kenapa itu terjadi? Rupiah melemah di saat kita
menggaungkan Indonesia ingin melakukan ekspor satu pintu, yang dimana artinya semua sumber daya alam kita kelola, kita jual sendiri di Indonesia, bukan untuk negara luar, bukan untuk dirampok lagi oleh negara luar yang selama ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalian pilih mana? Semua untuk Indonesia sendiri, atau memang kalian lebih senang menjual murah ke negara luar? Dengan harapan semua akan terlihat baik-baik saja. Mungkin segitu dulu penilaian dan pendapat saya mengenai demo hari ini. Yang pasti intinya kesimpulannya, demo boleh, kita wajib untuk memberikan suara dan pendapat kita dan kritik kita yang keras kepada pemerintahan politik yang kita nilai keliru, tapi tidak untuk terprovokasi dan mengadu domba satu sama lain. Dan demo ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara kita yang utuh, agar negara-negara di luar sana bersama mafia-mafia global di sana tidak menertawakan kita karena mereka berhasil mempermainkan kita lagi seperti tahun 98. Jadi tolong jangan gaungkan dan bangga akan melakukan reformasi 98 jilid 2. Terutama untuk mantan menteri, mantan pejabat yang sudah terjelas-jelas ketahuan koruptor yang berani bersuara bahwa akan ada gerakan 98 jilid 2. Kamu sudah jelas-jelas koruptor, pengkhianat, dan kamu juga provokator. Sekian, terima kasih. Nah, selain harus menindak para provokator yang menjadi ujung tombak yang ada di lapangan, yang suka mencaci, memaki, menghina, memprovokasi, memfitnah presiden, pemerintahan, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting, yang harus dipegang itu, yang harus dicukur kumisnya itu adalah bohir alias aktor intelektual. Dan saat ini kan sudah mengerucut ya, aktor intelektual alias bohir di balik isu-isu yang suka bikin gaduh di dalam bangsa dan negara ini, ya kan? Kalau enggak si Caplin, ya siluman kebo. Kok dibiarin aja gitu loh. Lanjut. Lo tau gak kenapa demonya tuh sepi? Ini gue ngomong terus terang ya. Kenapa demo kemarin itu sepi? Karena di era sekarang itu masyarakat jauh lebih males atau memilih untuk gak ikut-ikutan. Karena kenapa? Rekam digital itu gak bakalan pernah bisa bohong. Iya. Jadi gini loh, mau dibagiin selebaran di kantor, mau dibagikan selebaran atau dalam bentuk WhatsApp grup gitu kan dan lain sebagainya, banyak yang lebih memilih udahlah gue mendingan stay at home, atau gue mendingan lebih tetap milih untuk tetap bekerja seperti sedia kala, seperti biasanya gitu, daripada gue harus membuang-buang tenaga gue, waktu gue untuk bisa panas-panasan gitu kan. Sayang, gue udah perawatan, skincarean, apa segala macam, gue mesti panas-panasan gitu. Makanya jarang cewek cakep demo. Ayo, wis zaman 98 mah primadona yang turun bro. Wanda Hamidah tuh buset, cakep banget Wanda Hamidah. Coba lu lihat, banyak tahu yang turun tuh yang cakep-cakep. Us primadonanya, mau cowok mau ceweknya turun. Sekarang demo, ya halo. Maaf, saya nggak bisa ngomong lagi, ya kan gitu. Maaf. Itu, tau nggak? Pada males. Bukan nggak solidaritas, bukan. Tapi kita lebih memilih yang jelas-jelas aja. Kalau kita nggak ikut demo kan kulit kita tetap glowing, Bo. Ya kan? Mana Sabtu weekendan kita bisa malam mingguan seperti hari ini kan gitu. Kalau gue kemarin ikut demo, Allahu Akbar mateng, ya kan? Mau gue skincarean dari pagi juga, dari ibadah subuh, ya kan? Sampai ibadah maghrib sebelum dijemput, percuma. Jadi kata gue, udahlah. Kalau headline-nya Jakarta akan lumpuh, don't trust it.
Karena nggak akan. Jakarta tidak akan lumpuh. Jakarta punya 1001 cara untuk bangkit dan untuk tetap berjalan seperti sedia kala. Trust me. Iyalah, punya 1000 cara, ya kan? Partai Kebo juga punya 1000 cara untuk menjatuhkan pemerintah. Ya, ini menarik teman-teman ya yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama di bagian depan. Kenapa demo kemarin sepi? Ya iyalah. Demo itu sepi, artinya demo tersebut tidak mewakili aspirasi rakyat. Coba tengok tuh, demo yang terjadi Agustus tahun lalu. Demonya besar-besaran, chaos. Karena itu demo yang kemungkinan besar memang atas nama rakyat Indonesia. Ya kan? Iya. Dan yang dibenci, yang menjadi sasarannya bukan pemerintah, tapi para pejabat korup, para pejabat yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kalau demo kemarin udah jelas lah dalangnya siapa, iya toh? Iya. Lanjut. Dari awal saya sudah menduga guys ya, kalau bakal ada demo itu pasti, dan demo ini terindikasi dibayar dan sudah terbukti. Mereka ini guys ada yang membawa bom molotov. Sudah terbukti para mahasiswa ini pengangguran dikasih jas, dibayar, terindikasi begitu, ya. Jadi kuat kemungkinan mereka ini guys dibayar oleh antek-antek asing atau antek-antek yang ada di Indonesia ini guys, para pengkhianat. Mereka dibayar, didanai untuk melakukan unjuk rasa. Dan apa yang dia demo guys? BBM naik. BBM naik ini guys, Pertamax yang di demo dia. Kan lucu banget. Pemerintah sudah bilang berulang kali kalau harga Pertamax ini akan mengikuti harga pasar dunia. Harga minyak dunia turun, ikut turun. Harga dunia naik, ikut naik. Tapi namanya mahasiswa dongo, orang dongo-dongo, ya ini. Mereka nggak bakal paham-paham, dijelasin apapun. Kecuali Pertalite yang subsidi ini. Nyampe akhir tahun tidak akan dinaikkan oleh pemerintah. Kalau subsidi dinaikkan, demo lah kalian, demo. Kan yang dinaikkan ini bukan Pertalite, tapi Pertamax yang bukan subsidi. Tapi kenapa kalian demo? Dan sudah jelas-jelas juga, kalau minyak dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Seluruh dunia harga minyaknya naik. Coba, seluruh dunia harga minyak naik. Iya, seluruh dunia harga naik, dan di Indonesia ini nggak naik. Yang naik cuma Pertamax. Loh kok mereka kelojotan? Padahal saya yakin para mahasiswa tersebut nggak pernah beli Pertamax, ya kan? Belinya itu Pertalite, itu pun dioplos, ya kan? Dioplos pakai apa bang? Pakai kapur barus. Ah, biar lebih hemat bensin, kan begitu. Lah mereka demo meminta agar pemerintah itu menurunkan harga Pertamax. Katanya itu diperlukan oleh para ojol. Ojol nggak butuh Pertamax, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.